warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa 'alan nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, asta'idzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaannya Al-Qur'an. Pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, termasuk pada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa nikmat yang terbesar, yaitu di antara nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita masih bisa memperbaiki amal kita yang terdahulu. Kesalahan kita banyak yang harus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bulan Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam bulan ini turunlah Al-Qur'an yang mulia. Dengan turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat baik, malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Ketika Al-Qur'an itu turun pada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik, termulia di antara malaikat yang lain. Begitu juga turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Al-Qur'an itu dijelaskan dalam Al-Qur'an sendiri, bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah cahaya, nur. Al-Qur'an adalah obat orang-orang mukmin. Dan juga Al-Qur'an itu adalah hidayah bagi manusia. Jadi marilah kita manfaatkan di bulan Al-Qur'an ini untuk mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, yang mana wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW, yaitu Iqra, kata malaikat Jibril alaihissalam. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Karena dengan membaca kita akan mendapatkan pengetahuan yang berbeda. Oleh karena itu, marilah pedoman umat Islam, kita sebagai orang mukmin, orang muslim, yaitu pedoman kita Al-Qur'an. Kita ketahui Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Bayangkan dalam surat Abasa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari nanti kiamat, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi, ketika ditiupkan sangkakala, yaitu ketika hari kiamat nanti tiba, maka orang itu akan berpecah belah. Bahkan ketika suaminya minta bantuan kepada istrinya tidak bisa, anaknya kepada teman-temannya, tetapi ada yang bisa membantunya, itu amal solehnya, yaitu Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang sebagai penolong kepada siapa yang membacanya. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang sangat bagus artinya, menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima bis-sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian." Apa itu? Mau'idah, sebuah nasihat, sebuah pelajaran yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini menamakan Al-Qur'an adalah mau'idah karena Al-Qur'an sebagai penasihat, pelajaran. Di dalamnya banyak nasihat, banyak pelajaran. Setelah itu kata Allah, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat juga bagi hati-hati kita. Hati kita ketika banyak masalah, banyak pikiran, yaitu obatnya dengan membaca Al-Qur'an. Di sana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa hudan, hidayah, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi siapa yang menginginkan hidayah hidupnya menuju yang terbaik, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi keutamaan Al-Qur'an begitu banyak, dan yang paling hebat, paling sangat bagus yaitu adalah hidayah. Karena hidayah lebih dibutuhkan daripada yang lainnya. Ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama insya Allah yaitu hati kita akan tenang, dan insya Allah kita berharap adanya hidayah, petunjuk kebaikan kepada kita, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mendengar tentang kisahnya Umar bin Khattab, beliau sebelum masuk Islam adalah musuh orang-orang muslim yang terkuat. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab masuk Islam dengan wasilah membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, yang mana waktu itu belum terkumpul semuanya, belum dikumpulkan Al-Qur'an. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala benar, wa hudal linnas, adalah hidayah untuk manusia siapapun. Siapapun yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan petunjuk Allah yang terbaik, rahmatnya serta ampunannya. Di sini tadi kata Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya melanjutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, falidzalika falyafrahu, maka berbahagialah, yaitu adalah Al-Qur'an, rahmatnya Allah, keutamaan adalah Al-Qur'an. Kenapa kata Allah huwa khairum mimma yajma'un? Karena huwa Al-Qur'an khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, tetapi tidak ada bandingannya dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Bagaimana Rasulullah SAW berakhlak Al-Qur'an, yaitu mengamalkan Al-Qur'an apa yang ada di dalamnya. Yang terakhir ada juga ayat yang menerangkan bahwa Al-Qur'an dinamakan ruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitu juga sebagaimana para nabi-nabi yang lain diwahyukan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ruham min amrina, ruh. Maksud di sana adalah Al-Qur'an. Jadi ruhnya hati adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an adalah ruh. Ketika seseorang punya jasad tetapi tidak ada ruhnya, maka tidak berguna jasad itu. Begitu juga ketika kehidupan kita tanpa ada ruh kehidupan Al-Qur'an, maka kita pun tidak baik. Maka hati kita ruhnya adalah Al-Qur'an. Ketika kita tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka hati kita akan selalu gelisah. Maka marilah di bulan ini, di bulan Al-Qur'an ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba yang taat kepada Allah dan cinta kepada Al-Qur'an, yaitu mukjizatnya Rasulullah SAW. Sekian dari saya, semoga ada manfaat terutama bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.